Kembali ke misi dagang virtual. Pada sore hari ini kita akan coba mengulik sesuatu yang baru ya buat kawan-kawan semuanya yang melihat acara kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini saya ditemani, saya selaku host di sini Rianto dari Dagang Virtual ditemani dengan Mas Dayan Excel. Nah, selamat sore Mas Dayan. Sore. Sehat Mas, gimana? Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita mulai, boleh Mas Dayan perkenalkan dulu sama teman-teman semuanya dari nama dan segala macam. Silakan Mas. Ya, kita buka masker aja. Oke, biar lebih fresh ya, santai ya. Aduh. Halo, nama saya Dayan Excel. Saya pembuat makeup efek dan practical effect untuk perfilman horor dan juga banyak film Indonesia lainnya. Senang sekali saya bisa hadir sore ini di acara ini. Oke, siap. Makasih Mas Dian. Kita ngobrol ringan aja Mas ya sore ini ya. Mas Dian sendiri aslinya dari Pekanbaru Mas ya? Dari Riau. Dari Riau Pekanbaru ya. Nah, mungkin tadi cerita tentang makeup yang dibuat ya. Makeup biasanya ini untuk kebutuhan film ya Mas ya? Betul untuk kebutuhan film. Oke. Banyak kan buat di film apa sih Mas ini? Materinya dibuat buat film horor atau film apa? Kebanyakan sih sekarang yang mesen itu dari perfilman horor, tapi nggak menutup kemungkinan film lain, komedi, drama atau segala macamnya. Oh, banyak juga yang lainnya. Banyak ya. Ya, saya ngobrolnya horor karena yang saya lihat di sini cuma yang horornya aja Mas. Iya, benar. Karena kita belum melihat materi yang lain gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk Mas Dian sendiri udah berapa lama sih menggeluti dunia yang begini ataupun produksi yang beginian gitu? Jadi dulu saya ini konsultan magician, saya juga pesulap. Oh, sering pesulap di TV, setiap minggu saya tampil di TV. Jadi waktu itu saya dapat tantangan. Jadi ada pesulap terkenal di Indonesia, dia bikin rumah hantu. Ini kita pakai nama nggak ya? Nggak ya? Kita tutupin ya namanya? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu pesulapnya Denny Darko. Oh, Denny Darko, siap. Ya, bisa nggak selalu bikin topeng untuk rumah hantu kita, tapi menyerupai make up. Oh, menyerupai makeup. Bener, kan selama ini topeng yang dijual di pasaran itu ya nggak, ya kelihatan seperti topeng, nggak seperti make up. Terusnya saya sanggupin. Oh. Nah, itu tahun 2016. Nah, sebelum masuk di situ, di saat pertama kali di challenge seperti itu, Bang Dean sendiri belum mengetahui mau bikin apa dan segala macam, tapi coba menjawab tantangan ya? Betul, karena dasarnya kan saya ini kan dulu pelukis. Oh, basicnya juga pelukis ya? Basicnya pelukis, terusnya juga ya seniman, terusnya pesulap juga. Iya. Guru taman kanak-kanak juga. Oh, sempat jadi guru TK ya? Iya, sempat. 6 tahun lagi. Jadi saya sanggupin tahun 2016 karena saya juga sebenarnya tertariknya udah lama. Oh. Nah, tapi waktu itu ada yang mau ngasih tantangan dan juga ngasih modal, ini kesempatan kan? Iya, kesempatan. Akhirnya ya. saya coba bikin dan alhamdulillah ya cukup berhasil lah. Cukup berhasil ya, yang buat pertama kali ya? Betul. Dan bagaimana hasil di waktu itu? Si pesulap itu merasa itu cocok apa gimana di waktu itu? Waktu itu senang karena waktu itu di PRJ ya, tahun di PRJ. 2016 rame banget. Jadi mereka puas juga, senang. Tapi di waktu itu produksinya nggak banyak ya, paling sedikit banyak. cuma buat tester itu ya? Benar, cuman buat tester doang. Dan setelah itu kayaknya asik juga ya, saya coba bikin sendiri, saya jual ternyata banyak peminatnya. Oh, ternyata banyak peminatnya. Kalau boleh tahu peminatnya ini industri perfilman sendiri, apakah ada di luar daripada industri film gitu Bang? Banyak, dari industri film, dari pengusaha wahana hiburan kayak rumah hantu. Oh, oke. Terusnya belakangan tuh yang banyak pesan itu dari YouTuber. Oh, YouTuber. YouTuber buat ngeprank, buat konten segala macam. Oke. Terusnya orang-orang yang mengalami kecacatan fisik. Oh, tapi berarti kalau yang kita cerita disabilitas, yang cacat fisik, disabilitas. Bang Dian coba make up, tapi seperti kelihatan tidak ya, begitu ya? Betul, seperti mungkin kalau bikin kaki bekas palsu. luka gitu, begitu ya? Iya. Oke, siap. Nah, kalau dari Bang Dian sendiri boleh tanya nih Bang, materinya ataupun bahan dasar ngebikin produk ini dari mana ya Bang? Kalau ini dari latek bahan dasarnya. Oh, bahan latek. Karet. Kalau ini silikon. Oh, dari silikon ya. Di molding sendiri ya? Di molding sendiri, ya? benar-benar. Kita sculpting dulu, sama kayak proses bikin patung lilin. Terusnya kita molding, baru bisa kita cetak kayak gini, baru diwarnai. Oh, baru diwarnai ya begitu ya? Oke. Keren. Tapi ya kita kembali lagi cerita tadi, bukan cuma di film horor ya, tapi bisa masuk di yang lain. Mungkin karakter fiksi bisa juga dibikin ya, Bang ya?
Benar-benar, kita sih malah pengen banget ya bikin karakter fiksi kayak Star Wars. Tapi kan di Indonesia tuh belum pernah ada film fiksi science fiction kayak gitu ya. Iya, banyakannya emang film horor ya. Iya Kalau benar, Indonesia. kita pengen banget sih bikinnya kayak gitu. Iya. Siapa tahu ada yang tertarik ya. Iya. Kita mungkin ke depannya ya Bang ya. Mungkin kelihatannya ke Amin. depan, amin. Biar industri perfilman Indonesia semakin berkembang untuk di kemudian hari. Betul. Nah, cuma kita kembali ke dagang virtual pada tema kita ini adalah industri, dan kita juga ngangkat materinya Bang Dian ini sebagai bahan salah satu industri yang mana usernya sendiri bukan cuma di industri perfilman ya Bang ya, Iya. tapi ini juga bisa dipakai buat rekan-rekan atau teman-teman yang pengen untuk sesuatu material art ataupun suatu material seni yang bisa digunakan, mungkin cerita tadi kayak YouTuber buat prank-prankan dan segala macam, mungkin buat kawan-kawan disabilitas juga bisa ngebantu, mungkin banyak pasar yang lain ya. Inilah salah satu produk daripada teman-teman di Provinsi Riau yang patut kita support bersama. Nah, kembali lagi Bang, kita ngulik lagi cerita pengalamannya Bang Dian ini dari mulai dulunya di Jakarta itu waktu itu kuliah Bang, enggak ya? Enggak, waktu itu memang saya merantau sih Oh, ya. ngerantau ya. Nah, dan coba akhirnya masuk ke industri televisi. Oh, industri televisi, broadcasting ya. Enggak juga, Oh, saya enggak. di depan layar. Oh, di depan layar. Nah, waktu itu sering ngisi acara Magic setiap minggu di Gong Show. Oh, Gong Show. Nah, terusnya alhamdulillah punya acara TV sendiri di Trans 7, Oh iya. Fata Morgana ya. Oh, Fata Morgana ya. Nah, setiap hari Minggu. Terusnya akhirnya belakangan lari ke sini. Oh, belakang lari ke sini, lebih aktif di sini ya Bang ya. Iya. Oke. Tapi yang kalau boleh tahu buat di Indonesia sendiri yang ngebikin beginian banyak nggak Bang? Yang bikin beginian di Indonesia itu bisa dihitung pakai jari. Oh, dihitung pakai jari. Nah, Ya mungkin- kalau 2 digit nggak masuk ya? Enggak, kayak Enggak. mungkin enggak sampai 5 orang, Oh. 5 orang lebih lah mungkin. Di bawah 5 ya. Artinya nggak banyak loh teman-teman semuanya yang bisa nge-create ataupun membuat bahan materi seperti ini ya. Ini patut kita banggakan karena ini produksi dari lokal konten dari orang Riau sendiri, terutama dari Pekanbaru. Ya hanya 5 di Indonesia, tidak sampai ya Bang ya, tidak sampai 5 ya. Kita patut ini banggalah produksi, dan ini patut kita support bersama-sama. Nah itu, terus setelah yang begituan Bang, coba dari Mas Denny Darko tadi sudah berhasil, berikutnya Abang coba jalankan sendiri, itu Abang mulai produksi di Riau sendiri atau coba masih buat pasar di Jawa atau bagaimana? Selama ini kita masih di Riau, tapi banyak pesanan tuh dari Pulau Jawa juga ada, bahkan sampai ke luar negeri juga ada. Oh sampai ke luar negeri? Iya. Example Bang salah satu yang sudah pernah? Waktu itu kita jualan di e-commerce luar negeri ya, namanya Etsy. Etsy itu khusus buat barang-barang handmade, buatan tangan, original, jadi kita taruh, ternyata banyak peminatnya. sampai Banyak sekarang. peminat ya? Berarti sampai sekarang Abang masih jalan ya komersil di sana? Masih, di masih. dalam negeri e-commerce-nya juga kita masih ngisi juga. Kalau yang cerita tadi e-commerce yang di luar negeri itu pasarnya lebih kemana Bang? Asia Tenggara kah atau Europe ataukah masuk di Amerika? Malah banyak yang order tuh orang dari Amerika. Amerika ya? Ah. Oh, Karena mungkin bagi mereka, maaf kalau $100 itu kan bagi kita itu tinggi banget Iya, ya, tapi bagi mereka mungkin itu biasa gitu. iya. Nggak terlalu Nggak terlalu memberatkan ya. tinggi, ya. Oh, berarti kalau Bang Dian sampaikan seperti itu, mungkin boleh kita katakan example salah satu produk ini lebih kurang bernilai $100 ya? Begitu Iya, rata-rata. Rata-rata ya. Nah, berarti dijual di luar negeri. Keren loh kawan-kawan semuanya yang dibikin oleh Bang Dian ini, karena produk ini sendiri sudah sampai di Amerika, sudah sampai di banyaknya peminat Amerika, Europe mungkin kita katakan dan lain-lain. Dan mungkin bisa menjadi salah satu contoh buat kawan-kawan semuanya, industri-industri, mungkin kalau kita katakan ini industri kreatif ya Bang ya. Kreatif, benar. Tapi industri-industri termasuk dalam salah satu industri yang bisa kita komersilkan untuk sampai dengan ke luar negeri, kelas internasional dan global. Nah, mungkin kita ulik ke sana Bang Dian, awalnya buat coba jualan komersil di luar negeri itu lewat apa dan bagaimana caranya begitu Bang? Waktu itu kita coba kita pelajari ya, akhirnya saya milih buat di Etsy. Oh, buat di Etsy. Etsy. Salah satu e-commerce ya? Iya, karena itu khusus yang buat barang-barang handmade. Oh, khusus buat UMKM barang. lah. Dan juga ada barang dari Amerika, belakangan dari Asia udah mulai masuk. Oh. Nah, ternyata mereka dengan mungkin kita kasih harga misalnya $100 itu mereka nggak keberatan. Nggak keberatan ya, nilainya nggak begitu berat buat mereka ya? Benar. Oke. Nah, kalau saya masuk ke cerita handmade sendiri dulu Bang, yang di Etsy itu ya. Kalau boleh tahu di Etsy itu sendiri yang masuk banyakannya handmade-nya seperti apa? Apakah art saja ataukah ada di luar daripada art seperti misalnya crafting yang lain? Mungkin kayak hasil lukisan ataupun bentuk ukiran dan segala macam masuk di sana semua ya?
Masuk di sana semua sampai ke bahan rajut, sampai ke jam tangan ini kalau bikinan kita ya. Tali jamnya itu dari kulit kita bisa jual. Pokoknya macam-macam, nggak terbatas. Oh, banyak ya. Nah, ini mungkin cocok sekali ya kawan-kawan semuanya karena di sana menjadi ruang baru ataupun kita belajar dari pengalamannya Bang Dean, sudah coba e-commerce yang dimana itu memang spesial untuk handcraft karena kita lihat di industri yang ada sekarang ini Bang Dean, yang sekarang ini kan daftar di dagang virtual ini lebih kurang ada 64 booth ya, 64 peserta. Iya. Dan di dalam itu saya juga ngelihat dari database yang saya lihat di virtual.com itu juga banyak handmade. Katakanlah itu ada dalam bentuk tenun, songket dan segala macam, dan ada juga kayak hiasan-hiasan di dalam rumah dari rotan, dari bambu dan lain-lain, dari lidi sawit juga limbah yang diproduksi menjadi sebuah tas cakep dan segala macam gitu. Ada di salah satu di Riau ini. Nah, jadi kita bisa berbagi pengalaman dengan Bang Dean pada sore hari ini ya, buat rekan-rekan semuanya yang menjadi peserta di dagang virtual, boleh nanti buat komunikasi ya dengan Bang Dean ya. Boleh. Salah satunya mungkin masuknya di ini Bang ya. Kalau boleh tahu Instagramnya ada Bang ya? Dari Bang Dean sendiri ya? Ada Excel Magician. Oh, Excel Magician. Nah, boleh kawan-kawan coba search di Instagramnya Excel Magician. Boleh nanti ngobrol ataupun nanti boleh nanti di sana DM buat share lah dengan Bang Dean bagaimana sih caranya biar bisa commerce ini bisa masuk ke luar negeri. Ya selama ini mungkin yang kita tahu kalau seperti yang saya pribadi ngeliat ya Bang Dean ya, ketika kita berbicara handcraft itu mungkin pasar lokal kurang menarik yang kita lihat gitu. Iya. Tetapi di luar negeri ini sementara pasarnya sangat global dan besar sekali. Dan barang-barang handmade dari Indonesia itu laku keras di sana. Laku keras ya. Iya kayak tadi ya songket, keris itu tuh laku keras. Iya, dan itu yang namanya art yang kita berbicara dengan komersil nilainya tidak ada limitnya ya. Iya betul. Boleh dikatakan barang kecil harganya mahal. Iya, itu terserah kita mau jual Iya, berapa. depend ya namanya juga art ya kan. Iya. Nah, itu menjadi memang peluang besar kawan-kawan semuanya untuk di bisnis art ini. Nah, mungkin nanti kawan-kawan bisa lebih banyak tanya melalui DM dengan Bang Dean Excel. Nah, saya kembali ngulik lagi Bang Dean ini karena banyak nih hal-hal menarik yang bisa kita korek dari beliau. Semoga ini bisa menjadi pengalaman-pengalaman baru buat kawan-kawan semuanya untuk menjadikan ini lebih berkembang usaha-usahanya kawan-kawan semuanya. Nah, tadi Bang sudah sampai kita ke cerita e-commerce ya. Kita sudah sampai cerita e-commerce karena Bang sudah coba jualan. Ketika mengenai shipping, nah seperti apa yang dilakukan untuk bagaimana delivery produk ini ke luar negeri yang digunakan? Nah ini ya, kalau masalah shipping mungkin kita masih agak mahal ongkos keluar negerinya. Jadi kalau untuk ekspor kita memang masih agak mahal ya untuk ongkos keluar. Itulah kita harapin kalau bisa ya pemerintah Indonesia bantu kita yang untuk ekspor barang-barang kerajinan handcraft gini. Oh, oke. Kalau yang sudah dialamin seperti apa, Bang? Apakah nanti ada pajaknya yang tinggi ataupun biaya pengirimannya mungkin terkendalanya di mana? Biar bisa sama-sama kita share seperti Biasa apa? sih terkendalanya di biaya pengiriman. Biaya pengiriman ya. Memang agak besar untuk luar negeri masih di Indonesia ya. Tapi kalau bisa itu udah di-include, misalnya kita jualnya taruhlah harganya $100. Biaya pengiriman itu 120. Jadi di harga itu kita bikin aja $120, udah termasuk biaya pengiriman free. Oh. Nah. Sudah termasuk. Oh, mungkin ini menjadi salah satu trik ya sebenarnya. Iya, betul. Karena nanti kalau kita bikin $100 terus kita nggak includekan biaya pengiriman, mereka ngerasa ini nggak tahu nanti tiba-tiba pengiriman mahal, akhirnya produknya jadi mahal gitu ya. Nah, jadi orang keberatan. Keberatan jadinya, benar. Itu salah satu trik tuh sebenarnya kalau kita boleh belajar dari pengalamannya Bang Dean, ketika teman-teman mungkin bisa menghitung dulu estimasi kira-kira berapa nantinya pengiriman, diincludekan dalam harga, mungkin lebih menarik untuk dibeli ya, begitu ya Bang Dean. Sekali, ya, keren. Tapi kalau yang sudah berjalan sebelumnya Bang Dean itu menggunakan shippingnya, apakah shipping yang luar negeri sediakan seperti DSL ataupun FedEx ataupun apa, bagaimana Bang? Saya sih memilih yang paling murah, pos. Oh, pos ya? Iya. Oh, keren. Berarti udah pakai produk dalam negeri juga nih produksinya. Itu yang paling murah. Iya. Oke, tapi sampai Bang ya? Sampai ke sana juga ya? kok. Memang lama sih untuk luar negeri sih. Oh. Kalau boleh tahu Bang, yang sudah pernah dikirim kalau kita cerita sampai ke Amerika sana ya. Nah, itu estimate berapa lama ya waktu pengiriman sampai produk tersebut diterima oleh Pernah sampai paling lama itu sampai 1 bulanan. Sampai 1 bulan. Dan paling cepat ada yang udah 2 minggu itu udah sampai. 2 minggu udah sampai. Oke. 2 minggu ya. Nah,
Mungkin kita cerita mengenai Abang sudah sampai kirim barang ke sana dan sudah diterima oleh si usernya. Nah, bagaimana ini Bang, tanggapan daripada mereka, komen mereka mengenai produk yang sudah Abang terima, apakah sesuai dengan ini ya, seperti e-commerce lainnya kan banyak tuh komen Bang, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang tidak komen sama sekali. Nah, yang sudah bagaimana pengalamannya Bang? Alhamdulillah sih selama ini e-commerce luar negeri sampai ke dalam negeri itu nggak ada komplain, mereka senang semuanya. Oh, senang semua ya? Ada malah pernah untuk topeng latek. Nah ini kita satu-satunya di Indonesia ya. Kalau untuk makeup efek mungkin ada beberapa. Oh, jadi kalau cerita topeng latex cuma satu-satunya di Indonesia? Satu-satunya di Indonesia. Okay. Jadi mungkin sering ada yang nanya, terusnya saya cari tempat lain dulu deh. Oh. Saya cari tempat lain dulu deh. Ujung-ujung nanti balik lagi ke kita lagi karena nggak ada. Karena mungkin dia pikir banyak ya. Banyak, gitu ya. Dia pikir banyak. Ternyata satu-satunya. Iya. Tapi mungkin kalau cuma satu-satunya di Indonesia ya kita cerita ya Bang, cuma Bang Dian. Nah ini yang teman-teman juga harus appreciate bagaimana Bang Dian ini bisa berkarya. Tapi kalau topeng-topengan mungkin di toko-toko banyak Bang ya. Banyak. Topeng badut, topeng apa gitu ya. Tapi ini bahan latex ya. Latex dan benar-benar mirip dengan yang kayak di makeup effect. Luar negeri. Oke. Boleh dikatakan kalau kita pakai ini benar-benar kayak real ya Bang ya, begitu ya? Iya. Oke, siap. Nah ini memang produk yang luar biasa kawan-kawan semuanya. Patut kita appreciate bersama-sama dari pengalamannya Bang Dian yang bisa kita, mungkin teman-teman bisa sharing pada sore hari ini, bisa dapatkan pengalaman seperti apa yang Bang Dian telah lakukan. Bagaimana nanti teman-teman dalam hal komersil produksinya bisa di-upgrade sehingga produk-produk teman-teman yang hasilkan bisa untuk mencapai e-commerce ke luar negeri. Nah, memang pasarnya sangat besar sekali yang kita tahu ya, pasar luar negeri. Nah, kalau misalnya yang sudah Bang Dian, di luar daripada topeng kita cerita makeup ya, makeup artis ya. Nah, makeup artis yang sudah Bang Dian pernah lakukan itu kebutuhannya untuk industri perfilman. Perfilman ya. Perfilman ya yang sudah pernah Bang buat nih pengalaman sebelumnya. Perfilman nasional kah atau masih lokal di Riau saja atau bagaimana? Yang nasional kita udah pernah bantuin Danur. Oh, Danur ya? Danur 2. Wah, itu film yang ngetop juga loh waktu kalau nggak salah serial tahun 2021 atau 2020 ya produksinya itu ya? Betul lah. Iya, oke. Terusnya film Asih, terusnya waktu itu ada film komedi juga, Doyok Otoy Ali Oncom. Oh, Doyok Otoy Ali Ali Oncom. Di Pos Oncom. Kota ya, kemarin dibikin film juga. Asih itu juga pernah Bang Dian ya? Asih Support ya, di sana ya? juga. Ya itu juga film horor yang termasuk box office Indonesia lah kalau kita bilangnya. Asih itu ya. Oh, Doyok Otoy ya. Terusnya Suzana. Oh, Suzana juga. Sama Luna Maya, kita ya? sempat bantu juga produksi. Oh, sempat support juga. Ya mungkin kalau yang saya tahu ya film Suzana yang Luna Maya itu mungkin karena banyak banyak aktor ataupun aktrisnya di sana, jadi mungkin harus rame ya kali ya makeup artisnya Bang ya untuk support ya. Benar. Abang rame. termasuk ada dari luar negeri juga ada. salah satu supportnya ya di sana ya. Betul sekali. Oke, siap. Mantap Bang Dian nih. Pengalamannya perlu diacungin jempol nih kawan-kawan semuanya. Perlu kita pelajari, perlu kita ini ke depannya. Nah, di luar daripada cerita kita topeng, cerita kita makeup artis, Bang Dian, mungkin ada lagi produk yang pernah Bang Dian lakukan atau pengalaman lain ya? Banyak, kadang banyak yang minta untuk orang yang disabilitas ya. Iya. Seperti kehilangan anggota tubuhnya ya. Atau mungkin wajahnya mengalami kecelakaan. Iya, Itu kita bikin sesuai dengan wajahnya, misalnya sebelum dia mengalami kecelakaan itu kita tempel atau bikin topengnya, prostetiknya. Nah, yang sudah pernah Bang Dian lakukan nih buat kawan-kawan disabilitas ya, mengenai kejadian seperti itu apakah mereka pakai topeng terus-terusan atau makeup atau bagaimana? Ada yang minta sih prostetik, tapi yang wajah itu baru yang tadi satu orang ya. Tapi kalau yang mungkin kehilangan taruhlah jempol atau jari itu udah ada beberapa. Nah, materinya yang Abang Dian bikin ini buat nempel ke anggota tubuhnya bagaimana, Bang? Nah, itu beda lagi, itu benar-benar pakai prostetik dari silikon tuh yang benar-benar khusus. Oh, benar-benar khusus. Tapi itu nanti bentuknya semi permanen kah atau permanen atau bagaimana? Jadi dia bisa dipasang langsung di bagian yang kurang itu, nanti seolah-olah ya seperti asli. Tapi juga bisa dicopot kapan dimau ya. Oh, oke. Ya, ini menjadi salah satu ini juga ya. Salah satu jalan keluar lah ataupun salah satu produksi yang baik untuk kawan-kawan, membantu kawan-kawan disabilitas agar bisa ini ya buat menutupi, salah satu juga nutupin lebih percaya diri biar lebih confidence ya kita keluarnya.
Tapi kalau yang itu banyaknya yang sudah ada itu Bang Dian, pasarnya di mana? Yang buat kalau kita katakan kawan-kawan disabilitas itu pasarnya apakah di lokal ataupun regional? Nah itu malah di lokal sih. Lokal yang banyak ya? Itu pun yang hanya tahu kita, mencoba hubungin dan coba kita bantu. Oh, cuma masih terbatas. Tapi sudah Abang coba buat produk ini sebagai produk yang Abang tampilkan untuk di umum atau bagaimana? Sudah juga ya? Ada beberapa produk kita memang personal itu nggak kita tampilin di umum. Oh, Jadi waktu itu kemarin ada pihak dari bank, kita nggak usah bilang ya. ya. Jadi dia pingin wajah orang, Mm-mm. wajah salah satu pegawainya itu mirip asli dicetak. Sampai ke pori-pori, jerawat, sampai bekas jenggot, bekas luka tuh harus ada. Oh, Akhirnya kita bikin, dan itu katanya untuk verifikasi wajah. oh, oke. Face detect ya, buat kebutuhan itu ya. Sampai tapi hasilnya ketika dilakukan itu ini Bang ya, accept ya, diterima ya. Diterima karena memang kita cetak langsung di muka orangnya langsung. Oh, oke. Keren. Sampai udah bisa ke face detect loh ya nih, produknya benar-benar bisa ngedetect yang seperti real ya aslinya ya Bang Dian ini. Nah, Bang Dian, kalau misalnya di lokal ada menggunakan e-commerce lokal nggak yang dipakai? Mungkin kalau boleh salah satu brand yang kita pakai? Disebutin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Salah satunya yang pernah Bang Dian coba. Di Bukalapak, di Shopee sih biasanya. Bukalapak di Shopee ya. Nah, tapi pasar regional lumayan lah ya. Lumayan ya. Nah, kawan-kawan semuanya mungkin kita bisa menggunakan juga e-commerce lokal ini, produk dalam negeri kita bisa juga untuk main di regional dulu, kawan-kawan semuanya. Di Bukalapak dan Shopee ya, alhamdulillah ya lumayan ya. Nah, banyak e-commerce yang ada di Indonesia mungkin bisa nge-support lah bentuk industri kecil menengah kawan-kawan semuanya. Nah, di luar daripada itu Bang Den, kira-kira apalagi yang bisa kita ini nih, pengalaman dari Bang Den yang bisa di-share nih pada sore hari ini? Buat industri kreatif ya terutama ya. Mungkin di masa apalagi setelah pandemi itu pasti agak susah kita untuk menjual, tapi jangan menyerah sih. Kita tetap berkarya aja terus pasti kan akan ada hasilnya. Oke, siap. Nah, sebuah motivasi yang bagus ya buat kawan-kawan semuanya. Ya walaupun keadaan pandemi, jangan berhenti buat berkarya lah pokoknya ya. Betul. Nah, kalau dari Bang Den nih, kalau boleh kita tanya harapannya bagaimana ke depannya dan kalau dari pribadi ataupun dari person Bang Rian buat ke depan pengembangan bisnisnya itu pengen seperti apa gitu Bang? Nah, jadi saya sih pengennya kalau di luar negeri ya seperti di China aja produksi topeng ini bisa sampai ratusan pegawai mereka bisa. Dan mereka udah menjadi industri besar ya kalau kita bilang industri begitu ya. Besar. Dan ini kan kita satu-satunya di Indonesia dan ada di Riau. Saya sih berharapnya mungkin ada yang mau ikut mensupport biar kita juga bisa memperkerjakan orang-orang juga memberi lapangan pekerjaan. Oke. Ya, salah satunya bisa mensupport dan bisa menjadi lapangan pekerjaan dan nantinya bisa memberikan ruang-ruang baru buat ini ya menghadapi pandemi ini sehingga kawan-kawan yang dalam pemutusan kerja bisa kita support dan lain-lain ya Bang Dian. Betul sekali. Ya. Nah, kalau seperti itu Bang Dian harapannya kalau kita bicara harapan dari Bang Dian. Nah, kalau dari tadi sempat kita ngobrol sedikit mengenai masalah dengan harapannya kepada pemerintah. Nah, harapannya kalau dari Bang Dian seperti apa? Mungkin menjadi sebuah sharing kita pada sore ini. Semoga ada solusi untuk itu. Seperti apa Bang? Ya mungkin lewat acara virtual dagang ini ya. Pemerintah jadi lebih tahu kalau di Pekanbaru itu ternyata banyak orang-orang yang berpotensi kreatifnya sangat tinggi. Mungkin selama ini jarang terlihat mungkin karena jarang diekspos. Oh, jarang diekspos ya. Oke. Dia harapan kita bersama juga semoga seperti Bang Dian salah satunya yang kalau kita katakan produksi latex topeng ini cuma satu-satunya di Indonesia loh. Dan makeup artist itu kalau kita bilang nggak sampai 5 orang di Indonesia yang bisa untuk melaksanakan itu ataupun melakukan itu. Nah, kita Bang Dian berharap pemerintah bisa support sehingga produksi yang beliau bikin ini bisa berkarya, bisa lebih pengembangan ke depannya dan bisa lebih membuka lapangan pekerjaan di kemudian hari. Dan yang salah satu yang bisa kita angkat adalah produksi ini hanya only satu daripada Bang Dian di Indonesia dan ini dari Riau sendiri loh. Dan kita berharap pemerintah baik ataupun kalau kita katakan support tadi mungkin bisa dari investor ya Bang Dian ya. Boleh. Nah, investor juga mungkin melihat peluang ini
kita lihat ini peluang yang sangat besar, bisa untuk dikembangkan menjadi industri yang lebih besar ataupun yang lebih berkembang ke depannya, sehingga produksi ini bisa kita lebih tingkatkan ke depannya. Amin. Amin. Mungkin ada lagi yang lain Bang Dian? Itu aja. Oke aja. Oke, teman-teman semuanya, rekan-rekan, pada sore hari ini kami dari Dagangvirtual.com dan saya host bersama Bang Dian Excel kembali lagi cerita untuk mengenai komunikasi. Kawan-kawan boleh dengan Instagramnya apa Bang? Excel Magician. Excel Magician, boleh cari di Instagram dan kawan-kawan boleh nanti langsung DM untuk sharing-sharing dengan Bang Dian bagaimana sih dalam jualan dan bagaimana sih kali-kali teman-teman juga tertarik dengan produk ini, bagaimana untuk mempelajari dan juga bagaimana nanti ke depannya untuk bisa memasarkan ya, betul. Membantu memasarkan sehingga produk ini bisa juga mendapatkan hasil. Kita sih berharap mungkin ada yang mau membantu memasarkan, orang lebih berpengalaman lagi. Oke. Ya. Nah, itu salah satu ya teman-teman semuanya. Kita ini melihat peluang, ini produksi cuma satu yang di Indonesia dan ada di Riau sendiri dengan Bang Dian, dan ini juga ada paling banyak 5 loh yang seperti ini make-up-annya. Nah, ini peluang besar di mana pasar globalnya juga banyak peminatnya sebenarnya. Betul. Nah, kawan-kawan bantu pasarkan, kawan-kawan bisa menghasilkan sesuatu di sana. Ini keren sekali. Tinggal bagaimana teman-teman bisa package ke depannya. Nah, mungkin di situ dulu Bang Dian ya, kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, dan saya host Rianto dan beserta Bang Dian. Mike. Ngapain lo kesini? Mike, dengerin aku dulu. Pergi lo sekarang. Kalau enggak... Tapi Mike, anak dalam kandunganku, Mike. Ngarang lo. Lo kan cewek murahan. Main sama semua cowok. Ngaku-ngaku aja lo itu anak gua. Mike, demi Tuhan, ini anak kamu. Kamu harus percaya sama aku. Pergi lo sekarang. Kalau enggak gua hajar lo. Setan!
Kita observasi per 2 jam aja ya, Sus? Iya dok. Setitik kebaikan menjadi pahala. Semua di saatnya, tak ada yang sesaat langit mereka, padang yang terhampar, terbaur bisu mata yang merona. Entah yang kata yang bilang bertemu tuannya, terbaur bisu mata yang merona. Demi